Sobat Amazing, selamat datang di Amazing Indonesia spesial Yogyakarta. Nah, Yogyakarta tuh bukan cuman terkenal dengan istilahnya yang istimewa, tapi emang bener-bener istimewa. Karena apa? Di Jogja itu banyak banget perempuan yang menginspirasi atau inspiratif lah buat kita masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Nah, contohnya kayak di tempat ini. Talia datang di suatu taman yang hijau-hijau ini ya teman-teman, untuk melihat tanaman-tanaman yang indah yang ditanam oleh perempuan inspiratif asal Yogyakarta. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja kita temui. Let's go! Ya, tadi Talia belum sepil kan siapa perempuan menginspirasi yang Talia mau datengin. Kepo? Kepo? Langsung aja kita masuk ke dalam karena perempuan ini ada di dalam ruang sana. Let's go! Halo Mbak. Halo. Wah, lagi ngapain tuh? Ini mencariin bibit, kita penangkaran, jadi diambil untuk nanti dibibit ditanam lagi. Oh, ini bibitnya yang kecil-kecil ini ya? Ya. Ini tergolong tanaman apa sih kan namanya? Tanaman sukulen, Sukulen. namanya kaktus. Kaktus ada banyak macam. Jadi kalau tanaman yang menyimpan air itu namanya sukulen. Nah, di dalam sukulen itu ada banyak, ada kaktus, ada adenium, ada aloe vera dan lain sebagainya. Nah, di dalam kaktus sendiri juga macam-macam, ada gymno, ada echinopsis, ada mamillaria dan lain sebagainya. Oke, jadi ini bentuknya beda-beda tapi mereka sama-sama keluarga kaktus gitu ya? Iya. Atau tanaman sukulen gitu? Iya. Oh iya. Nih, tadi kan belum sepil namanya siapa? Nah, ini namanya kenalin Mbak Isna ini Baroro. Boleh disapa dulu teman-temannya? Iya. Nah, Kak Isna ini. Mbak, Kak, Tante Bude lama-lama gitu ya manggilnya. Mbak, sejak kapan sih mulai menanam tanaman sukulen ini? 2019. Wow, sekarang 2025 berarti udah cukup lama ya, 6 tahun 7 tahun ya. Oke, kenapa tertarik milih untuk nanam sukulen ini? Karena saya yakin bahwa tanaman sukulen ini sustainable, bisa akan dimanfaatkan banyak orang, di mana dia akan bertahan sampai akhir zaman karena dia bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari gitu. Salah satu manfaatnya biasanya apa nih? Yang pertama, dia itu bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen selama 24 jam. Kalau tanaman lain kan cuma 12 jam. Ini 24 jam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi sebagai filter udara. Yang kedua, dia bisa menyerap radiasi. Jadi kalau di Korea ya drakor-drakor itu kan ditaruh di meja belajar karena ada laptop, ada televisi dan lain sebagainya. Itu bisa menyerap radiasi. Sekecil ini? Yep, betul. Berarti kalau misalkan di meja belajar aku kasih 10. Gak apa-apa, tambah seger karena nanti ada angin sepoi-sepoi. Ini ada oksigen yang keluar. Tuh. Ini awal mulanya udah jadi sebesar ini atau kecil-kecilnya dari apa tuh? Awalnya dulu saya resign dari kerjaan, terus kemudian karena kegabutan dan mungkin merasa bahwa biasanya ikut pagi pulang nyalon gitu ya, terus nggak ada kegiatan, cuma nganter anak sekolah gitu ya. Jadi, ngapain ya? Akhirnya saya coba untuk masuk ke tanaman hias. Dari mulai budidaya, terus kemudian dari mulai budidaya sampai ke tanaman hias ya, budidaya tanaman hias, terus kemudian coba ke anggrek, terus kemudian coba lagi ke aglonema, terus akhirnya saya jatuh cinta ke kaktus karena dulu saya cuma dikontrakan dan greenhouse kecil di teras. Nah, itu saya mulai untuk budidaya di kaktus ini. Nggak membutuhkan banyak tempat tapi bisa cuan banget. Wah, bener banget. Karena tanaman kayak gini tuh lagi dicari pecinta estetik gitu ya. Yes, betul. Kalau yang di sebelah situ tuh apa nih yang kayak di gelas? Ini terrarium, ini salah satu inovasi produk ya, salah satu inovasi produk karena biar nggak monoton aja, nggak jualan tanaman aja karena di sini ada agro edu wisata, ya ada garden jadi nggak cuma pertanian, bisa untuk belajar juga
bisa wisata juga. Dan di sini juga karena biar nggak tergilas oleh zaman anak-anak milenial ya kan, kita harus banyak inovasi. Jadi makanya nggak jual tanaman aja, tapi kita bikin terrarium, terus kemudian mini garden, kita juga bikin green souvenir, terus kemudian bikin lagi ya macam-macam. Nah, jadi kita juga impor tanaman dari luar kayak gini. Nah, Yang mana tuh yang impor? nih kayak gini kita impor lewat teman-teman atau kita saling tukar gitu ya. Terus nanti kita budidayakan di sini. Contohnya di potek. Ini di potek untuk ditanam lagi atau dibibit lagi. Mau coba metik? Ini nggak nancep. Enggak. Oh iya bener, ini bener bibitnya. Nah, ini bibit-bibit kayak gini ini nanti kita tanemin, taruh di atas media, nanti bisa berakar sendiri gitu. Oh gitu. Nih contohnya dari situ, dari bibit ini kita akarkan terus kita kembangin, kita besarin. Nah ini nanti segini nih juga lama-lama bisa jadi seperti itu. Bisa besar gitu ya. Nah ini contoh salah satu mutasi genetik, dia mau jadi double head. Nah kalau ada mutasi genetik di tanaman maka dia akan lebih cuan lagi gitu. Lebih mahal. Iya, lebih mahal lagi. Misalnya ini harusnya cuma satu hijau kepalanya gitu ya. Ini jadi banyak, jadi crested. Iya. Contohnya ini yang bagus nih. Ini harusnya kepalanya cuma satu bulat, tapi dia jadi banyak banget gitu. Jadi crested namanya. Nah, semakin rare item, semakin langka itemnya maka semakin mahal. Nah terus yang ini belang nih ya, sini kuning sini hijau. Apa ini karena belum matang? Isnaini Baroroh, seorang perempuan muda asal Sleman, Yogyakarta yang berhasil membuktikan bahwa bertani itu nggak harus di lahan yang luas. Lewat Ardana Garden yang didirikan sejak tahun 2018, Isnaini mengembangkan berbagai jenis tanaman sukulen, kaktus, hingga lidah buaya yang memanfaatkan lahan sempit di lingkungannya. Ketekunan dalam dunia pertanian dan pemberdayaan masyarakat mengantarkan Isnaini meraih berbagai penghargaan. Di tahun 2023, Isnaini terpilih menjadi perwakilan Sleman dalam ajang Duta Muda Pertanian. Ajang nasional ini mengedepankan tentang peran generasi muda dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan. Yang mungkin bisa menggugah semangat saya bisa lebih peduli lagi dengan masyarakat, khususnya adalah kaum perempuan, karena mendapatkan penobatan itu juga nggak mudah. Jadi dari awal sebelum itu saya merintis Ardana Garden ini, terus kemudian bagaimana dampak saya ada di masyarakat ini, manfaat apa yang bisa dipetik masyarakat bersama, adanya pemberdayaan masyarakat di Sleman ini, terutama di kalangan perempuan dan juga di petani milenial Sleman. Karena sebelum itu saya mendapatkan penghargaan menjadi Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2023. Nah, dari situ mulai bisa untuk berdampak lebih luas. Jadi resonansi teman-teman milenial dan kalangan Z mulai dari di masyarakat langsung atau di sekolah pertanian, SMK kayak gitu ya, atau kemudian di kampus-kampus misalnya kita ngisi-ngisi kuliah atau kuliah umum seperti itu. Jadi banyak dampak resonansi, terus banyak juga masyarakat yang datang ke sini pengen belajar mulai dari bagaimana pembibitan, perawatan, sampai bagaimana hilirisasi atau penjualan, pemasarannya. Sampai banyak sekali masyarakat yang dulu kena dampak COVID-19, mereka terkena dampak PHK atau misalnya bangkrut, itu kita coba bantu untuk kasih pembelajaran mulai dari nol sampai bisa berjualan, bahkan yang tidak punya modal kita coba untuk modalin gitu. Di tahun 2024, Isnaini dinobatkan sebagai perempuan inspiratif Sleman atas dedikasinya dalam menggerakkan program pertanian di lingkungan perkotaan serta edukasi petani yang menyentuh banyak kalangan. Melalui komunitas petani milenial dan program Ceting Lengkung,
Isnaini rutin mengadakan kerja bakti, pelatihan, serta berbagi ilmu tentang cara bertani tanaman kaktus dan berbagai macam tanaman sukulen. Lewat Ardana Garden, Isnaini membuka ruang bagi siapa saja yang ingin belajar, berbagi, dan berkembang bersama. Mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga anak muda sekitar, semua diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan pemberdayaan. Ia percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkungan yang terdekat. Ini bisa belajar lebih banyak, bisa bertemu dengan konsumen, belajar sana sini, bisa mengikuti pameran ke mana-mana sih Kak. Sama saya di Ardana Garden juga bisa mendapatkan beasiswa di sekolah pertanian gitu. Beliau adalah seorang pendukung ya, kayak sebagai fasilitator untuk mahasiswa yang ingin belajar lebih dari background Ardana Garden ini dan menjadi kita itu mempunyai pandangan luas. Nah, untuk pribadinya Mbak Isna ini sangat mendukung dan sangat membantu sekali untuk para mahasiswa, terutama saya sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian di sini, sehingga saya sangat terbantu dan sangat termotivasi akan pesan dan kesan dari Mbak Isna tersendiri. Dari Ardana Garden ini, Isnaini menginspirasi banyak orang untuk peduli, berbuat, dan terus bergerak membawa manfaat. Tak hanya soal tanaman, Ardana Garden juga jadi wadah untuk bertukar ide, saling mendukung, dan membangun semangat kolaborasi di tengah masyarakat. Dengan caranya yang sederhana, Isnaini membuktikan bahwa bertani bisa jadi ruang kreativitas sekaligus solusi bagi ketahanan pangan di lingkungan sekitar, terutama di Yogyakarta. Untuk Mbak Isnaini tetap menginspirasi banyak orang, nggak cuma di daerah sini aja, tapi di seluruh Indonesia. Ada program ke depannya itu untuk masalah tanaman pangan itu ya Mbak, nanti akan ada tiap pekan kan mungkin ada akan apotek hidup. Di situ nanti kan kita belajar terus di bawahan Mbak Neni. Pokoknya saya punya 3 kata ya Mbak Neni itu wanita hebat Kartini masa kini. Untuk seluruh kaum perempuan di Indonesia, ayo kita maju bangkit bersama untuk bersama-sama melaksanakan kemandirian pangan, mulai dari kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ayo kita coba untuk meluangkan waktu dan juga menggunakan pekarangan rumah mungkin untuk produktif, untuk mencoba menjadikan pekarangan yang tadinya hanya kosong untuk menjadi ladang pangan bagi kita, dengan menjadi lumbung hidup, lumbung pangan, warung hidup, apotek hidup untuk pemenuhan gizi dan protein bagi keluarga kita semua. Ayo perempuan Indonesia, kita bisa bangkit menjadi perempuan yang berdaya untuk mandiri. Semoga kisah Mbak Isnaini Baroroh ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama para perempuan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!